Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab syarah daripada kitab Ta'limul Muta'allim. Kita telah sampai kepada ma'a takrari ma taqaddama minhu. Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh musannif bahasanya hendaknya pelajar itu menghafal pelajaran yang telah disampaikan oleh ustadz. Kemudian kalau dia sudah menghafal pelajaran tersebut, maka hendaknya dia mencatatnya. Nah, maka ketika dia sudah merasa aman daripada hafalannya, karena dia sudah mencatatnya, maka hendaknya dia bersegera kepada sesuatu yang baru. Kemudian beliau mengatakan ma'a takrari ma taqaddama, bersama mengulang-ulang sesuatu yang telah terdahulu. Minhu, dari sesuatu yang baru. Maksudnya adalah ma'at takraril mas'alati allati taqaddamat, yaitu bersama mengulang-ulang masalah yang telah lewat. Wa dhamiru, adapun dhamir fi minhu, pada kata minhu itu yarji'u, dhamirnya tadi kembali ila syai'i syadid, kepada sesuatu yang baru. Jadi kata beliau ma'a takrari ma taqaddama minhu, bersama mengulang-ulang apa yang telah terlewat minhu, dari perkara yang baru. Waqtinain, dan mendapatkan. Bil jarri, dibaca jar. Jadi kalimat iqtina ini dibaca jar, itu atfun, atof, ala takrari ma taqaddama. Jadi iqtina ini dibaca jar karena atof kepada kalimat takrari ma taqaddama. Maknanya adalah iktisabin, mendapatkan, li sya'ni hadzal mazidi, bagi keadaan tambahan ini. Alladzi asra'ta ila tahsilihi, yang engkau telah bersegera kepada menghasilkannya. Kemudian beliau mengatakan dzakirin nasa bil ulum, berilah peringatan kepada manusia bil ulum, dengan ilmu-ilmu. Berilah manusia peringatan dengan ilmu-ilmu. Maksudnya adalah bita'limihim iyaha, dengan mengajarkan manusia iyaha, kepada ilmu-ilmu. Supaya apa? Litahya, supaya kamu hidup. Litakuna hayyan, supaya engkau hidup, bil hayatil abadiyah, dengan kehidupan yang abadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sara bil ilmi hayyan, siapa yang menjadi dengan ilmu, hayyan, dia menjadi hidup. Siapa yang menjadi bil ilmi, dengan ilmu, hayyan, hidup. Siapa yang dia dengan ilmu tadi dia menjadi hidup, maka lam yamut abadan, maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Wa fi ba'di nusakhi, dan pada sebagian naskah disebutkan lituhma, supaya engkau terlindungi, minal himayah, dari masdar himayah. Jadi fi'il madinya adalah hama yahmi, masdarnya himayah.
Maksudnya adalah litakun, supaya engkau menjadi mahmiyan, orang yang terlindungi, minal azab, daripada azab, wal iqab, sama siksa, bibarokati ta'limika, dengan keberkahan mengajarnya kamu. Jadi ketika seorang mengajarkan ilmu, maka dia akan hidup abadi dengan sebab ilmunya tadi, dan dia akan selamat daripada azab dan siksa. Kemudian kata beliau, la takun min ulin nuha biba'idin. La takun, janganlah engkau menjadi min ulin nuha, dari orang-orang yang berakal, biba'idin, jauh. Janganlah engkau jauh dari orang-orang yang berakal. An-nuha, jadi kata nuha itu jam'u nuhyatin, jamak daripada nuhyah. Jadi nuha itu mufradnya adalah nuhyah. Wahiyah, adapun nuhyah itu maknanya adalah al-aqlu, akal. Jadi ulin nuha itu maksudnya adalah orang-orang yang berakal. Maksudnya adalah la takun, janganlah engkau menjadi min dzawil uqul, dari orang-orang yang memiliki akal, bibaidin, jauh. Kenapa? Li'anna suhbatahum, karena bersahabat dengan mereka, orang-orang yang memiliki akal, itu tufiduka, itu akan memberikan manfaat kepadamu, manafiat dunya wal akhirah, yaitu manfaat-manfaat dunia dan akhirat. Kemudian wa in katamtal uluma unsita, dan jika engkau menyembunyikan ilmu-ilmu unsita, maka engkau akan dibuat lupa. Jika engkau menyembunyikan ilmu-ilmu unsita, maka engkau akan dibuat lupa. Yakni maksudnya adalah in katamtal uluma, jika engkau menyembunyikan ilmu-ilmu, wa mana'ta 'anit talibin, dan engkau mencegah dari para pelajar, maka juzita bin nisyan, maka engkau akan dibalas dengan dilupakan. Hatta la tura, sehingga engkau tidak akan terlihat, bisi ghatil majhul, dengan bentuk majhul, la tura, sehingga engkau tidak akan terlihat, ghaira jahilin wa balidin, kecuali sebagai orang yang jahil dan orang yang bodoh. Jadi jika engkau menyembunyikan ilmu-ilmu, maka engkau akan dibuat lupa, sehingga engkau tidak akan terlihat kecuali sebagai orang yang jahil dan orang yang bodoh. Maksudnya adalah la tudhannu ghaira jahilin wa balidin. Engkau tidak akan diduga kecuali sebagai orang yang jahil dan orang yang bodoh. Yakni maksudnya adalah nisyanuka bil ilmi, melupakannya kamu terhadap ilmu, yasil, akan sampai ila martabatin, kepada satu tingkatan atau kepada derajat tingkatan, la yadhunnur ra'i, tidak menduga, ar-ra'i, orang yang melihat, iyaka, kepadamu, ila, kecuali, jahilan, engkau adalah orang yang jahil, wabalidan, dan engkau adalah orang yang bodoh. Wabihadal qadari, dan dengan kadar ini, itu layak tafi, itu belum cukup. Artinya orang menganggap kamu jahil dan orang menganggap kamu bodoh itu belum cukup. Bal tu'adzabu, bahkan engkau akan disiksa, bil adzabi syadid, dengan siksaan yang keras, fil akhirati, di akhirat, hasbama, di mana
yunbi'u anhu akan memberitahukan anhu tentang hal itu qauluhu perkataan musannif. Beliau mengatakan thumma uljimta, kemudian engkau akan dikekang ala sighatil khitab al mabniyah lil maf'ul, engkau akan dikekang fil qiyamah pada hari kiamat naron dengan api neraka. Maksudnya adalah bilijamin min nari jahannam, dengan kekang dari api neraka jahannam. Watalahabta, dan engkau akan menyala-nyala, yatalahabu aidan sairu jasadika. Maksudnya adalah akan menyala-nyala juga sairu jasadika, seluruh jasadmu. Menyala-nyalanya tadi bil adzab syadid, dengan azab yang keras. Lima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahasanya beliau bersabda, man alima ilman, siapa yang mengetahui ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan ilmu, maka uljima, maka dia akan dikekang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bilijamin min narin, dengan kekang dari neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khulafai, para khalifahku, rahimahumullah, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada mereka semua. Kil, dikatakan, wa man khulafauka ya Rasulullah, siapa para khalifahmu wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, qala alladzina yuhyuna sunnati, mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku, wa yu'allimunaha, dan mereka adalah orang-orang yang mengajarkan sunnahku, ibadallahi, kepada hamba-hamba Allah. Kata fil Ihya, demikian tertera di dalam kitab Ihya. Kemudian wala budda, dan harus li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, minal mudzakarah wal munadharah, al mubahatsah wal mutarahah. Wala budda, dan harus li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, minal mudzakarah, daripada mudzakarah, yaitu belajar bersama, wal munadharah, berdiskusi, dialog, al mubahatsah, sama diskusi, wal mutarahah, dan dari tukar menukar pendapat. Min taraha, jadi kalimat mutarahah itu dari taraha. Taraha ahduhuma, menolak salah satu dari keduanya, menolak kalamal akhari, menolak ucapannya orang lain. Artinya mutarahah ini seperti diskusi, tukar menukar pendapat. Fayam bagi, maka hendaknya, ayakuna, adanya, kulun minhuma, masing-masing daripada keduanya, itu bil insaf, yaitu dengan adil. Jangan pengen menangnya sendiri ketika diskusi. Hendaknya dengan adil, wa ta'ani, dan dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, wa ta'ammuli, dan dengan perenungan. Li'anna addada hadhil asya, karena kebalikan daripada perkara-perkara ini, yaitu insaf, ta'anni, dan ta'ammuli, kebalikan dari tiga perkara ini adalah madmumatun, tercela, wa mustahjanatun, dan dianggap buruk. Wa yataharraza, dan hendaknya menghindar,
masing-masing daripada keduanya tadi hendaknya menghindari anisyagobi, daripada syagob. Bi fathhi shin, dibaca dengan fathah shin, al-mu'jamati yang bertitik, wasukunil ghain, dan dibaca sukunnya ghain al-mu'jamati yang bertitik satu, wa tahrikiha, dan dengan mengharokati ghain. Jadi boleh dibaca dengan syaghbin, boleh dibaca dengan syaghab. Boleh dua. Boleh ghainnya disukun, boleh ghainnya diharokati. Jadi kata beliau, hendaknya masing-masing dari keduanya tadi menghindar anisyaghab, daripada keributan. Nah, apa makna syaghab? Tahyiji syarri, yaitu menggerakkan keburukan, sama wa tahrikihi, sama menggerakkan keburukan. Fa innal munadharata wal mudzakarata musyawaratun, karena sesungguhnya munadharah wal mudzakarah itu musyawarah. Wal musyawaratu, dan hanya saja musyawarah, innama takunu, adanya musyawarah itu listikhraji suwab, untuk mengeluarkan kebenaran. Wadzalika, hal itu, istikhraju suwab, mengeluarkan kebenaran, innama yahsul, hanya saja bisa diperoleh, bita'amuli, dengan perenungan, wa ta'ani, dan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, wal insaf, dan dengan adil. Wala yahsul dzalika, dan tidak hasil apa dzalika, yaitu kebenaran tadi tidak akan hasil, bil ghadab, dengan marah-marah, wasyaghab, dan dengan keributan. Fa in kanat niyatuhu, dan jika adanya niatnya, minal mubahatsah, daripada berdiskusi, niatnya adalah ilzamal khasmi, yaitu untuk membungkam musuh, wa qahrahu, dan untuk mengalahkan musuh, la yahillu dzalik, maka hal itu tidak boleh. Jadi kalau niatnya daripada diskusi itu adalah membungkam musuh atau mengalahkan musuh, maka hal itu tidak halal, tidak boleh. Ai ma dzukira minal mubahatsah wal mutarahah. Maksudnya dzalik adalah apa yang telah disebutkan daripada mubahatsah dan mutarahah. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.